Cerita ini kejadiannya di tahun 2002. Ada suami istri. Ini keluarganya Pak Bowo sama istrinya. Mereka itu tinggal di salah satu desa di Sukabumi, Jawa Barat. Dan mereka tuh punya 3 orang anak, Muy. Nah, cowok, cewek, cowok. Jadi yang paling gede itu cowok, dia udah SMA. Sampai yang paling kecil tuh SD. Nah, Pak Bowo ini kayaknya kerja serabutan tapi cukup pekerja keras lah. Karena ya dia punya 3 anak gitu kan. Nah, suatu hari ada seorang juragan, Muy. Dia tuh punya tanah di daerah situ, di desanya Pak Bowo ini. Nah, terus si juragan ini nyuruh Pak Bowo buat ngegarap tanahnya. Nah, tanahnya itu tuh tanah yang ya lumayan luas, tapi emang belum pernah digarap sama sekali. Jadi kayak tanah kosong yang banyak tumbuhan-tumbuhannya, banyak pohon-pohonnya juga, dan gak pernah diapa-apain. Nah, ya biar berfungsi, jadilah disuruh si Pak Bowo ini, ya lu garap, lu bersihin, terus lu bikin kebun atau apalah biar menghasilkan gitu. Akhirnya dibikinlah sama Pak Bowo buat bikin kebun di situ. Dia buka lahan tuh di situ, dia pangkas pohonnya, dia beresin biar nantinya bisa ditanamin tumbuhan-tumbuhan yang emang menghasilkan gitu kan. Nah, pas si Pak Bowo lagi ngebuka lahan di situ di suatu siang, tiba-tiba di tengah lahan itu tuh ada batu besar gitu, Muy. Dan di atas batu besar ini tiba-tiba muncul ular kobra. Ular kobra itu cukup gede, jadi kayak kepalanya tuh sekitar seukuran tangan manusia, kayak dibuka gitu, cukup gede lah ya. Terus kayak panjangnya mungkin 1-2 meteran lah. Gara-gara kaget ngelihat ular kobra kayak gitu, Pak Bowo tuh ya karena juga takut, akhirnya ular ini dipukul pakai sekop sama si Pak Bowo sampai mati. Takutnya nih kobra nyelakain dia gitu kan. Berlanjutlah proses penggarapan lahan ini sama si Pak Bowo. Ternyata besokannya pas lagi ngegarap si lahan itu buat dibersihin, ada di salah satu pohon, Pak Bowo tuh ngelihat ada sarang ular di situ. Jadi di bawah satu pohon gitu ada sarang ular kobra dan ada beberapa telur di situ. Dan ada 1-2 ular juga di sekitar situ. Lagi-lagi Muy, gara-gara Pak Bowo takut, ya takutnya dia nyawanya nggak selamat gitu. Biar benar-benar aman, akhirnya sarang itu dibakar sama dia. Singkat cerita, lahan selesai. Udah bisa ditanamin tanaman-tanaman, tumbuhan-tumbuhan. Dia tanam tuh kayak tumbuhan palawija, kayak singkong, kentang, dan lain-lain lah. Hampir sebulan berjalan, kejadian aneh mulai muncul nih, Muy. Setelah sebulanan itu, anaknya Pak Bowo yang paling kecil, yang SD, itu tiba-tiba kena kusta. Padahal anaknya ini gak main macem-macem, gak kemana-mana, kayak ya udah cuman main ke sekolah sama ke rumah doang. Yang tipe anak bersih gitu ya. Dan emang rumah Pak Bowo juga bersih banget, Dan yang anehnya lagi, munculnya ini di bagian paha, betis, bagian dalam gitu. Jadi kayak kalau misalkan kena kotoran kan harusnya di bagian luar ya. Ini bagian dalam gitu loh. Jadi aneh banget. Dan makin berhari-hari, kayak anehnya nih, si anak itu kayak ular ganti kulit gitu loh. Jadi kayak kulitnya ngelupas gitu. Nah, karena rumah sakit jauh, cobalah anaknya ini disembuhin pakai ramuan tradisional, kayak dikasih jamu-jamu atau kayak campuran-campuran bahan herbal gitu. Selang 2-3 hari, ternyata anaknya yang SD ini gak sembuh. Justru anaknya yang kedua itu ikutan kena. Jadi kayak nular gitu. Nular. Ikut diobatin tuh anaknya yang kedua, yang cewek, pakai cara tradisional tadi sama. Nah, selang 3 hari ternyata makin parah, anaknya yang gede juga ikutan kena. Yang SMA. Jadi 3-tiganya anaknya Pak Bowo nih kena penyakit kulit itu, Muy. Padahal lagi-lagi maksudnya anaknya Pak Bowo nih nggak pernah ada ikut ke kebun. Jadi yang ke kebun tuh kayak cuma Pak Bowo sama istrinya kadang-kadang. Tapi yang ngerjain dia, mungkin dia kayak minta bantuan sama warga sekitar buat bantuin ngegarap lahan dan nanam-nanamin ini. Tapi intinya anak-anaknya tuh nggak ikut sebenarnya. Dan makin parah lama kelamaan, anaknya ini nggak cuman kena penyakit kulit doang, tapi anak-anaknya tuh ngeluh sakit, sendi-sendi badan-badannya tuh ngilu katanya. Jadi kalau gerak dikit tuh sakit. Sampai ketiga anaknya ini cuman bener-bener bisa tiduran aja, Muy. Parah banget lah. Dan makin parah, kulitnya anak-anak ini kayak tadi gue bilang, beneran kayak ular ganti kulit gitu loh, ngelupasnya parah banget. Nah, anak-anaknya Pak Bowo ini udah sempet dibawa ke puskesmas yang emang jauh juga. Jadi kayak ya udahlah, obat tradisional nggak ngaruh nih, dibawa ke puskesmas juga. Tapi nggak ngaruh, nggak sembuh-sembuh juga gitu loh. Nggak ada tanda-tanda membaik sama sekali anak-anaknya. Padahal udah dikasih obat tuh. Dan itu udah semingguan lebih. Akhirnya Pak Bowo mutusin lah buat pergi ke orang pintar yang ada di daerah rumahnya dia. Kita sebut aja nama orang pintar ini Kang Deden ya. Pak Bowo datang ke rumahnya Kang Deden, dia minta pertolongan, dan akhirnya datanglah si Kang Deden ini ke rumahnya Pak Bowo. Dia
meriksa si anaknya ini kenapa, dia cek rumahnya, dia cek juga keadaan anak-anaknya Pak Bowo. Nah di situ si Kang Deden ini kayak jampe-jampe gitu di dalam rumahnya Pak Bowo, dan ternyata benar anak-anaknya ini kena penyakit kulit itu ada hubungannya sama pembabalkan lahan yang dilakuin sama Pak Bowo. Kok bisa? Nah ternyata sarang ular yang dibakar sama si Pak Bowo ini itu tuh tempatnya siluman ular, Muy. Nah Wow. Berarti yang dilihat sama Pak Bowo itu siluman. bener. Anjir. Nah ternyata kayak si sarang itu kayak semacam rumah atau istananya si siluman ular ini, dan telur-telur itu ya anaknya si siluman ini gitu loh. Dan menurut keterangan si Kang Deden, ular yang pertama dilihat sama Pak Bowo yang di atas batu itu adalah penunggu di sana, kayak rajanya lah ibaratnya. Yang dia bunuh, Bi. Iya, yang si siluman ini. Wow. Nah Kang Deden juga bilang sekarang anak-anaknya itu, sukmanya, jiwanya itu lagi disembunyiin sama si siluman ini. Anjir. Makanya anak-anaknya mungkin gak bisa gerak ya. Mm-mm. Kang Deden bilang kalau anak-anak yang mau disembuhin, Pak Bowo harus bayar pakai sesajen. Jadi Pak Bowo ini harus nyiapin sesajen khusus. Ada 3 ekor kambing, dan kambingnya ini harus kambing kendit. Apa tuh, Bi? Jadi kambing kendit tuh kambing yang seluruh badannya hitam, tapi di bagian perut sampai punggungnya tuh selingkeran tuh warna putih. Oh, jadi putihnya tuh ngelingker badannya dia itu di bagian perutnya. Iya, kalau lo googling pasti langsung ketemu sih kambing kendit tuh kayak gimana. Oke. Nah, proses nyaji ini gimana? Jadi Kang Deden bilang kalau Pak Bowo tuh cari dulu kambingnya 3 ekor. Nanti kalau udah ada dibawa ke tempat saya, ke tempat Kang Deden. Dipakai tuh semua tabungannya si Pak Bowo ini. Yang penting anaknya sembuh dulu lah. Ya. Istrinya Pak Bowo pun bilang, ya udah nurutin aja karena makin kesini anak-anaknya makin parah gitu kan. Anak-anaknya ya cuma bisa ngerayap, bener-bener seakan-akan jadi kayak ular gitu loh. Serem banget. Anaknya bisa gerak tapi kayak cuman ngerayap gitu. Iya. Kasian banget kan, gak bisa berdiri sama sekali. Udah tuh dilakuin lah sama si Pak Bowo ini. Dia beli kambingnya, dapet tuh 3 ekor kambing kendit. Karena mahal juga setahu gue kambing kendit ini. Dibawa tuh ke tempatnya Kang Deden. Udah nih, saya harus gimana, kata Pak Bowo. Nah jadi prosesnya tuh lumayan effort sih. Dan sorry ini agak disturbing ya si ritualnya. Jadi 3 ekor kambing kendit ini harus dibawa sama Pak Bowo ke sarang ular, tempat dia ngebakar si sarang ular ini, ke lahannya dia. Terus kambingnya ditaruh di sana, diikat biar nggak lari. Sambil Pak Bowo itu kayak berdoa-doa, kayak ya aji-ajian dan ngelakuin mantra-mantra yang udah dikasih sama si Kang Deden lah. Pak Bowo ini harus sendiri tapi. Sendiri dia ngelakuinnya. Udah tuh dia harus ngelakuin itu sampai tengah malam.